Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Radiasi Sahril dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya Tapari akan membersama Anda yang ada di rumah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan salah seorang ustadz kita ya. Beliau ini masih muda ya. Beliau adalah ustadz milenial ya, ustadz Gen Z maksudnya, bukan milenial pemirsa ya. Dan ustadz kita yang satu ini bernama Ustadz Muhammad Bahtiar. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dan menanyakan kira-kira tema yang akan dibawakan untuk episode Tapari kali ini kira-kira apa nih pemirsa. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Oke, halo, gimana kabarnya Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Nah Ustaz, ini hari ini kan Ustaz Muhammad Bahtiar episode perdana di Tapari ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah kalau untuk panggilannya sehari-hari dikenal di luar, di masyarakat sebagai Ustaz apa nih namanya? Bahtiar aja Kak. Ustadz Bahtiar. Iya, Bahtiar aja. Oke, Masya Allah. Ustadz Bahtiar. Dan kira-kira tema yang akan diangkat untuk episode kali ini di Tapari, ya penampilan perdananya Ustadz Bahtiar, apa tema yang akan diangkat? Untuk penampilan kali ini, yang pagi ini saya tertarik dengan tema kandungan surah Al-Asr. Kandungan surah Al-Asr. Iya, benar. Oke. Karena di situ bisa jelaskan beberapa kunci keselamatan kita. Oh, Masya di dunia ini. Allah. Di dunia dan akhirat Ya, juga ya? tentunya. Ya, oke. Rabbana atina fid dunya Ya, hasanah ya. Wabil akhirat Betul sekali. hasanah. Ini doa sapu jagat dong Ya. pemirsa ya. Baik, kalau begitu langsung saja tafadhal Ustadz untuk Yes. diberikan tausiahnya ke pemirsa yang ada di rumah. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang insya Allah dimanapun dan kapanpun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kembali kita bertatap muka dalam keadaan virtual, tapi tidak membatasi silaturahim kita. Insya Allah mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitupun tak lupa kita bersalawat dan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Mudah-mudahan syafaatnya bisa membersamai kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, tentu saya ingin berpesan sebelum kita masuk ke subtema lebih dalam, bahwa kehidupan yang kita jalani perlu memperkuat dua sayap. Ya, tentu kita bukan seekor binatang seperti burung, tapi kita perlu memperkuat dua sayap kita ini, antara rasa syukur dan rasa sabar. Ya, betul sekali, karena banyak orang-orang yang terlalu mengeluh dan tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang mereka miliki ini adalah sebenarnya pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang. Begitupun kesehatan kita yang selalu kita keluhkan, barangkali ini adalah kesehatan yang diimpi-impikan oleh banyak orang sakit yang terbaring di luar sana. Maka saya mengajak kepada seluruh pemirsa, jangan lupa untuk bersyukur dimanapun dan kapanpun itu. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar.
dalam ayat ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menggali lebih dalam bahwa yang pertama adalah wal asr. Sesungguhnya kalau kita dalami lebih dalam lagi, Allah tidak main-main atas sumpahnya. Sebenarnya tidak sengaja dan tanpa terdengar lebih dalam, Allah sebenarnya bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Dalam artian di sini bukan berarti rugi dalam materi ya, perdagangan, bukan materi uang, iya, ya, bukan seperti itu ya. Rugi dalam bisnis juga bukan. Tapi Allah lebih dalam lagi mengingatkan bahwa innal insana lafi husr, manusia itu rugi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Allah. Tapi selanjutnya dalam sambungan ayat di situ ada beberapa golongan atau kunci juga tips bagaimana supaya kita tidak merugi di dunia dan di akhirat. Tentu yang pertama pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam esensi kehidupan kita, saya juga sering meriset bahwa banyak orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, tapi pengaplikasiannya kurang. Ya, pengaplikasiannya kurang dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Allah mengatakan innal insana lafi husr illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Beriman di manakah yang dimaksud? Tentu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa beriman yang sesungguhnya adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan menerapkan atau mengaplikasikan dengan perbuatan. Kenapa? Karena saya tidak mencela dan juga tidak mengkap bahwa ada beberapa orang yang bersyukur hanya karena di lisannya saja. Ada juga yang bersyukur di lisan dan di hati, tapi tidak melaksanakan daripada kandungan apa yang ada dalam keimanan tersebut. Begitu. Kemudian selanjutnya dalam sambungan ayat, wa amilus sholihah, adalah orang-orang yang beramal soleh. Dari perkara iman inilah wa amilus sholihah, kemudian muncullah bagaimana Allah kembali memberikan informasi dalam firman-Nya bahwa wa amilus sholihah, ketika telah engkau mengucapkan dan meyakini serta melakukan, maka wa amilus sholihah, kerjakanlah amal-amal soleh. Oke, baik, kita tahan dulu Ustaz ya. Kita buat penasaran pemirsa yang di rumah, tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.